membangun negeri ini, membangun peradaban ini, membangun ekonominya dengan cara lewat kita memberikan modal kerja. Ya. Yang ingin saya katakan bahwa kesuksesan itu tidak datang sendirinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Medium TV. Seperti biasanya kita mengupas soal pemerintahan, sosial politik, ekonomi, dan hukum. Nah, kali ini saya bersama seorang tokoh yang menggeluti bidang ekonomi, dan dia sudah punya banyak pengalaman sekali, pengalaman besar, sampai dia memimpin suatu usaha yang sudah tersebar di hampir di seluruh Sulawesi Selatan. Saya sudah bersama beliau. Beliau adalah Dr. Haji Andi Makasau MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Pak Dokter. Waalaikumsalam, Bung Andi. Wah, sehat Pak Dokter? Alhamdulillah. Saya lihat kita ini semakin semakin hari semakin gempal ini. Ya, siapa dulu gurunya Pak Dokter? Ya. Alhamdulillah Pak Dokter ya. Jadi Pak Dokter ini nama lengkapnya adalah Haji Andi Makasau. Tapi beliau akrab disapa dengan Karelompo. Ya, tidak begitu, Karek? Ya. Dan nama ini tidak asing bagi masyarakat Sulawesi Selatan dan Bulukumba khususnya. Beliau sudah menggeluti dunia UMKM dan sekarang dia memimpin Koperasi Berkat. Ya, jadi mungkin masyarakat Bulukumba ini belum banyak tahu ini Kareng soal bagaimana sih sebenarnya seorang Karelompo mulai dari kecil, bagaimana segala dinamika yang didapati sampai bisa menjadi memimpin Koperasi Berkat ini sampai berhasil seperti yang ada sekarang. Secara singkat silakan. Ya, makasih banyak Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pertanyaan Bang Andi ini, kalau saya berpikirkan susah untuk menjawabnya. Kenapa? Karena penafsirannya bahwa kita ini adalah sesuatu yang sungguh luar biasa, padahal kita ini adalah biasa-biasa saja. Ya. Kita ini adalah biasa-biasa saja, baik daripada sisi keberadaan maupun daripada sisi apa yang telah kita lakukan. Tapi yang pasti bahwa pelaksanaan pergerakan koperasi simpan pinjam berkat ini di bidang usaha ekonomi mikro memang lebih kepada bagaimana berinteraksi dengan para pengusaha-pengusaha kecil ekonomi mikro untuk bisa berkolaborasi sekaligus bisa bersama-sama untuk berjuang di dalam soal menggerakkan ekonomi kerakyatan. Ya. Jadi koperasi simpan pinjam berkat ini Pak Andi awalnya dari tahun 1967, tidak seperti sekarang. 1967. Belum 1967. lahir saya Pak Dokter. Belum. Sudah kurang lebih 54 tahun. Iya, benar. Kami ini adalah orang kedua atau generasi kedua. Yang sebelumnya dilakukan oleh beliau almarhum. Ya. Kemudian di tahun 2006 almarhum meninggalkan kita selamanya. Innalillahi. Sehingga saya berada pada posisi saat itu adalah pengelola, sehingga mencoba untuk melaksanakan amanah dari anggota melalui rapat anggota tahunan di tahun 2006 dan amanah dari
seluruh teman-teman yang ada di dalam elemen koperasi Iya, simpan iya, pinjam iya. berkat. 2006. 2006, jadi kurang 2006 lebih ya? 15 tahun lah. Iya, iya. 15 tahun lah memanage lembaga ini bersama-sama dengan seluruh teman-teman. Background saya juga tidak seperti apa yang Pak Andi bayangkan, bahwa saya mempunyai kelebihan yang lain ataupun sesuatu yang lebih. Ya. Hal ini adalah biasa-biasa saja, bagaikan air mengalir. Ya, ya. Karena latar belakang pendidikan saya mulai dari tamat SMA 84, Ya. kemudian saya melanjutkan ke pendidikan S1 di teknik sipil. Teknik sipil. Teknik sipil. Oh iya betul. Menarik ini Pak Dokter. Menarik, jadi teknik sipil. Kemudian setelah selesai di perguruan tinggi teknik sipil, otomatis saya berkecimpung terhadap apa yang saya pelajari. Iya. Jadi saya lama bergelut di konsultan. Oh. Setelah lama bergelut di konsultan dari beberapa provinsi, beberapa kabupaten, saya selalu berinteraksi dengan para pekerja, berinteraksi dengan pelaku-pelaku ekonomi mikro di beberapa tempat, sehingga muncul ketertarikan untuk mencoba untuk bagaimana berjuang bersama-sama. Setelah itu beberapa tahun kami kembali ke Bulukumba. Tahun di 95 kayaknya. 95? Kurang lebih dari itu. Iya. 95 kami dipanggil kembali ke Bulukumba, membantu beliau. Dalam hal ini mengelola lembaga ini. Setelah itu, jadi kami berangkat dari nol, berangkat dari bawah, bukan langsung. Iya. Itu yang menarik itu, makanya. Berangkat dari bawah, mendalami dunia perkoperasian, kemudian mencoba untuk bagaimana memahami cara kerja. Daripada perkoperasian, disebabkan oleh karena disiplin ilmu saya adalah sangat jauh berbeda. Sangat dengan kontradiktif banget. Nah, setelah itu lama kemudian otomatis saya mesti di dalam soal bagaimana bisa menguasai di bidang tertentu, otomatis harus dibekali dengan knowledge. Itulah saya mencoba untuk kembali kuliah. Jadi saya membekali diri, masuk di S2 di manajemen. Ambillah manajemen. Setelah selesai ambil manajemen di S2, kami gelut, rupanya enak nih. Mulailah kami bangun. Akhirnya almarhum berpulang di tahun 2006. Kembali saya diberikan amanah untuk itu. Saya mencoba antara teoritis dengan praktisi. Di dalam selama ini apa yang kami dapati, berinteraksi dengan beberapa kabupaten, berinteraksi dengan beberapa provinsi saat masih di konsultan, pengusaha-pengusaha Terus kemudian selama menjadi orang diberkat, berinteraksi dengan beberapa para pengusaha ini, mulai dari pengusaha kecil sampai kepada pengusaha besar, sampai kepada yang telah kita memaintain mereka dari mulai nol, kita kasih modal kecil, mulai besar, kemudian kita koneksitaskan dengan perbankan untuk bisa mendapatkan modal yang besar. Karena kenapa? Kita sudah tidak bisa lagi memberikan modal yang cukup besar, karena sudah berkembang. Jadi kita bukakan akses ke perbankan, dan kita menyampaikan bahwa ini adalah direkomendir oleh kita, dan perbankan yang memahami juga keberadaan kita, dalam artian lembaga kita yang memang kita anggap ini adalah anggota yang mempunyai sesuatu dari sisi trust untuk bisa membangun lebih besar usahanya, karena dia sudah membutuhkan modal besar. Kita tidak bisa lagi menalangi, tetap kita akan tetap melakukan hal itu, tapi dari soal permodalan mereka berkomunikasi dengan perbankan, alhamdulillah cukup besar, dan itu tidak sedikit. Intinya banyak. nasabah KSP Berkat itu kalau sudah direkomendasikan ke bank sudah tidak lagi menganggap bahwa memang betul-betul nasabah baik, begitu ya? Enggak juga, Pandi. Dalam hal ini kan mekanisme dan prosedur perbankan tetap ada. Tetap ada, benar. Mereka lebih detail daripada kita, karena mereka mempunyai sistem yang tingkat akurasinya sangat baik. Kalau kita kan lebih mengedepankan kepada proyeksi keanggotaan dan manfaat. Kalau perbankan kan lebih mengedepankan daripada faktor keamanan daripada perbankan itu sendiri, karena aturannya jelas. Hanya
Hanya saja kita mencoba untuk menyampaikan kepada mitra, karena kita juga akan bermitra dengan perbankan, Ya. bagian daripada hal-hal yang baik. Ya. Nah, sehingga bilang ini adalah anggota yang baik. Anggota. Selama dia berinteraksi dengan kita, Ya. mereka mempunyai sebuah trust yang baik, kepercayaan yang baik, dan selama dia berinteraksi dengan kita, usahanya cukup bagus. Cukup bagus. Inilah yang terus kita lakukan di sambil memang mencoba untuk menekuni di dalam bagaimana menggerakkan ekonomi kerakyatan yang baik, yang punya jelas usahanya, kita lakukan modal kerja kepada mereka. Iya, iya, iya. Gitu, Menarik. Saya setiap traveling di Sulawesi Selatan ya, roadshow di Sulawesi Selatan, setiap saya masuk kabupaten kota pasti ada KSP Berkat. Setiap masuk di di kabupaten mana pasti ada. Sangat luar biasa menurut saya ya. Bagaimana resepnya sampai bisa mengembangkan sayap, ekspansi sampai keluar Bulukumba, bahkan di luar provinsi sudah ada mungkin Pak Dokter. Bagaimana itu? Alhamdulillah Pak Andi. Jadi berkat ini alhamdulillah sudah sampai pada tahun 2021 ini. Ya. Setelah kita mengembangkan basis basic bisnis kita ke beberapa wilayah, termasuk ke sudah 7 provinsi. 7 provinsi Jadi sekarang sudah di 7 provinsi di seluruh Pulau Sulawesi. Jadi kita sudah mempunyai kantor cabang pembantu, 77 kantor cabang, 77 kantor Pulau di 7 Sulawesi. provinsi. Di 7 provinsi alhamdulillah. Dan ke depan ini kita akan mensisir lagi daerah-daerah Kalimantan berdasarkan daripada potensi, tetapi lebih kepada kita mensolidkan dulu yang telah kita bentuk di 7 provinsi ini. Kita solidkan dulu bentuk di beberapa kabupaten, setelah itu baru kita melangkah ke provinsi-provinsi yang lain. Yang ingin saya katakan bahwa kesuksesan itu tidak datang sendirinya. Ya, ini yang perlu berbagi Pak. Perlu sebuah kerja keras. Kerja karena keras. Sukses itu tidak datang dari langit. Ya, betul. Tapi perlu kerja keras. Oleh karenanya, kalau kita mau sukses, rasa ingin tahu harus ada. Kemudian kuncinya ingin sukses, rasa ingin tahu ada. rasa ingin tahu. Iya. Kemudian tekun, konsentrasi, fokus kepada bidang itu, konsentrasi dan fokus kepada bidang. Iya, betul. Dan jangan pikir macam-macam. Iya. Menarik. Jadi kunci yang sangat rasional sekali dan tidak terlalu tinggi, alamiah banget. Iya. Jadi begitu kita menekuni satu masalah, maka kita perlu fokus dan konsentrasi. Betul. Kemudian rasa ingin tahu selalu harus ada. Iya. Karena kapan itu tidak ada, kita tidak akan ada inovasi, kita tidak ada sebuah perubahan. Padahal kehidupan kita memang dibutuhkan. Setiap detik, setiap menit selalu ada perubahan. Selalu ada inovasi. Karena dari cara inovasi itulah yang membuat pergerakan ini semakin melaju. Apalagi kondisi sekarang kita ini, kita memang perlu dituntut dari kemajuan teknologi. Iya. Ini harus kita imbangi dari pelaksanaan kegiatan kita, terimbangi dengan kemajuan teknologi, karena informasi sekarang itu begitu cepat. Jadi kalau kita tidak mengimbangi dengan mencoba menghadirkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi, kita akan ketertinggalan. Betul. Sepakat itu saya Pak Dokter. Harus Ya. berpacu dengan itu, tidak boleh tidak. Ya. Pokoknya jangan tertinggal dengan zaman yang begituan. Silakan Pak Dokter, saya juga haus dengerin Anita. Silakan sayang, silakan. Iya. Silakan. Alhamdulillah rabbil alamin. Mungkin ada pertanyaan sedikit teknis ini Pak Dokter, dan mungkin masyarakat juga pengen tahu yang tadinya sudah kenal KSP Berkat. Kira-kira kalau masyarakat butuh bantuan KSP Berkat, ya, apa yang mereka harus pikirkan dulu, gitu? Apa yang harus mereka siapkan, kayak gitu? Pertama, dia dalam kondisi apa yang bisa bermitra dengan apalagi KSP Berkat. Kedua, batasan minimalnya berapa sih sebenarnya yang bisa dibantukan oleh KSP Berkat, dan maksimumnya berapa? Karena tadi kan sudah dijelaskan sama Karelompo bahwa ada nasabah KSP yang sudah tidak mampu lagi kita backup secara karena mungkin sudah limit
dari batas KSP Berkat. Silakan mungkin Pak. Ya, berkaitan dengan masyarakat apa yang harus dibantukan itu merupakan kewajiban. Ya. Jadi kewajiban kita sebagai lembaga ekonomi mikro memang selalu dan senantiasa berinteraksi dengan masyarakat kecil. Ya. Oleh karenanya kita keberadaan lembaga ini adalah bagaimana bisa melakukan membangun ekonomi ini di seluruh pelosok, di seluruh negeri ini dengan cara berkomunikasi dengan masyarakat yang mempunyai usaha. Ya, ya, ya. Jadi masyarakat yang mempunyai usaha. Oleh karenanya langkah yang terus kita lakukan kepada seluruh pengelola dan manajemen kita di semua kabupaten, di semua provinsi adalah bagaimana untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat dengan cara itu terus datang. Baik yang telah diberikan pembiayaan maupun yang telah belum diberikan pembiayaan untuk melihat daripada seperti apa yang bisa saya berikan ini untuk meningkatkan taraf kehidupannya dan meningkatkan produktivitasnya. Jadi kepada orang yang belum berinteraksi dan belum berkomunikasi dengan Berkat, memang kita punya manajemen, kita instruksikan untuk jalan supaya kita bisa memahami mana-mana yang memungkinkan kita bisa bersama-sama dengan dia membangun negeri ini, membangun peradaban ini, membangun ekonominya dengan cara lewat kita memberikan modal kerja. Itu dari sisi orang yang belum berinteraksi dengan Berkat atau belum menjadi anggota. Belum menjadi anggota. Kemudian orang yang telah sudah menjadi anggota, memang selalu kita berkomunikasi kepada mereka, staf-staf kita, anggota-anggota kita, berkomunikasi untuk memberikan cash management. Dalam artian cash management adalah apa yang perlu diupayakan untuk bisa meningkatkan produksinya. Tujuannya adalah supaya tidak ada keterlambatan dan kewajibannya tetap terpenuhi. Karena ini kewajiban yang terpenuhi ini akan kita gulirkan kembali supaya memperbanyak yang merasakan rasa manfaat, kemudian memperbanyak anggota secara otomatis. Kalau ini bertumbuh, dari bawah bertumbuh, maka secara otomatis perekonomian ini akan kuat. Karena kenapa? Kebanyakan nih ekonomi mikro. Nah, inilah yang kita sasar. Inilah yang kita sasar. Inilah yang kita sasar. Jadi hal yang berkaitan dengan perbankan dengan kita ini otomatis klasifikasinya sudah jelas. Kalau perbankan itu larinya kepada oke juga dari sisi ekonomi mikro, tapi lebih kepada yang potensinya besar-besar. Nah, kalau kita memang sasar yang ekonomi mikro yang mencoba baru usahanya seumur jagung, ingin meningkatkan kelembagaannya dan usahanya itu sendiri, tetapi terkendala dari sisi permodalan. Itulah manfaatnya Berkat. Jadi itulah manfaatnya sasarannya. Itulah menjadi sasaran kita. Kalau dia sudah kuat, dia sudah mapan, dia sudah besar, kita anjurkan ataupun kita sarankan untuk berinteraksi dengan perbankan kalau volumenya besar. Berkaitan dengan limit pembiayaan itu sendiri, itu sangat tergantung dari sampai sejauh mana usahanya akan kita berikan. Jadi limitnya itu tergantung dari situasi dan kondisi yang akan melakukan pembiayaan, yang akan membutuhkan pembiayaan. Jadi kita sarankan, dia biasa mengajukan saya punya limit ini 50 juta nih. Tapi kita sarankan nilai 50 juta itu terlalu kebanyakan. Sehingga kita sarankan sekian dulu ini Pak, sekian dulu ini Bu, supaya benar-benar kewajibannya ini bisa terpenuhi atas hasil produktivitasnya. Kemudian setelah dia berkembang, kita kasih lagi tambahan agar dia berkembang. Begitu juga dengan yang membutuhkan limit yang agak besar, tapi dia bilang saya cuma sekian saja. Kalau ini sekian saja Ibu, katakanlah kita kasih 200 juta ini, dia minta 200 juta atau 100 juta, kita kasih 200 juta. Saya bilang kalau ini 100 juta ini Bu, tidak bermanfaat. Karena kenapa? Volume usahanya yang mengharuskan dalam soal tidak balance begitu ya? Tidak balance. Usahanya mengharuskan seperti itu. Sehingga saya bilang seperti ini Bu, ini caranya seperti ini supaya artinya kedua belah pihak ini kita untung, dia untung dari sisi, karena kalau dia berkembang kan kewajibannya nggak tersendat. Betul. Nah itulah sampai bagaimana kita menganalisis betul dan memberikan cash management kepada mereka dari sisi bagaimana pertumbuhan usaha dan dari sisi produktivitasnya. Karena kita tidak ingin bermasalah. Karena tujuan kita adalah mengajarkan mereka yang baik agar tidak bermasalah kepada kita dan tingkat kesejahteraan daripada seluruh masyarakat itu bisa berkembang untuk menunjang ekonomi nasional, Pak Andi. Intinya bahwa KSP sebenarnya ini hadir bagaimana membantu meningkatkan
produktivitas usaha mikro ya. Mikro. Disitulah KSP akan mencoba mengkaji, oh ini bisanya segini gitu. Oh kalau besar-besar, oh segini kajiannya. Iya. Oh iya. Jadi sangat tergantung dari situasi. Hebat. Nah sekarang ini Karya yang Lompo. Ini kan sekarang kita di pandemi nih. Iya. Tengah pandemi. Menurut Karya Lompo, ekonomi selama pandemi ini dan bagaimana dampaknya dengan KSP? Berkat, silakan. Iya. Kita dulu berangkat daripada bagaimana keyakinan kita. Ya. Yang pertama adalah semua persoalan, semua yang berkaitan dengan musibah ini adalah rezeki. Ya. Jadi kita tanggapi dengan positive thinking. Karena kenapa? Kalau kita selalu berdasar bahwa ini adalah musibah besar, maka secara otomatis imun kita turun. Iya, semangat. Iya, Imun kita turun, betul. sehingga akan mempengaruhi daripada pergerakan kita. Iya. Pergerakan kita. Tetapi kita perlu mensiasati dengan baik. Ya. Memang COVID-19 ini sangat berpengaruh di seluruh aspek elemen kehidupan kita. Iya, benar, sepakat, Jangankan kita mau berusaha, Ya. termasuk di luar lingkup kekeluargaan saja kita ini sangat terpengaruh. Kenapa? Pertama adalah intensitas hubungan silaturahmi itu berkurang akibat COVID. Apalagi yang berkaitan dengan usaha, otomatis berdampak. Iya, pasti. Kalau kurang komunikasi, kurang silaturahim, maka secara otomatis berdampak baik ekspor, impor maupun hal-hal yang berkaitan dengan produsen dan segalanya. Seperti berkat. Berkat ini dan hampir semua lembaga keuangan itu pasti berpengaruh. Cuman kita memang tensinya itu tidak sama dengan ekspor. Tensinya itu tidak sama dengan lembaga-lembaga yang besar. Karena kenapa? Lembaga-lembaga besar itu sangat berkaitan dengan informasi dan komunikasi yang bersentuhan dengan kebijakan. Kalau kita ini kan bersentuhan langsung. Ya, bersentuhan langsung. Kuncinya pada posisi tidak boleh kita bersalaman, tidak boleh, tapi komunikasi yang intens tetap berjalan. Jadi ekonomi mikro, terkhusus lembaga koperasi, mempunyai dampak yang besar juga, hanya saja masih bisa terantisipasi dengan baik. Ya. Oleh karenanya kebijakan-kebijakan juga kita keluarkan. Ya. Kebijakan-kebijakan kita keluarkan adalah anggota kita yang mempunyai berdampak tersebut. Akibat adanya pandemi COVID-19 ini, katakanlah yang selama ini produktivitasnya bagus tetapi daya serapnya kepada pihak ketiga kurang, otomatis risiko pendapatan menurun. Pasti. Nah, itu juga kita kasih kebijakan-kebijakan. Ya, itu lah. Kita Saya baru mau melakukan, tanya itu. kita melakukan reschedule terhadap kemampuannya. Kita membenahi mereka secara baik, kemudian kita kasih pengertian dan pemahaman. Inilah langkah-langkah konkret. Kemudian tidak sedikit juga kita ada penundaan akibat ini. Tapi ini tidak berlangsung lama. Kita ini tidak seperti di berkat ini tidak berlangsung lama. Karena kenapa? Ya maklum, disebabkan oleh karena hal yang berkaitan dengan kewajibannya tidak besar-besar banget. Karena kita sesuaikan dengan kondisinya. Resikonya juga tidak sama dengan risiko yang ekspor yang pabrik-pabrik besar dan produsen yang besar. Itulah sampai kita masih tertanggulangi dengan bagus. Kemudian teman-teman disuruh bergerak untuk diberikan pengarahan kepada teman-teman untuk mencoba memahami dan melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif kepada anggota-anggota kita. Ada juga memang anggota kita yang memanfaatkan kondisi ini dalam soal kondisi untuk tidak bayar, tapi kita kasih tahu bahwa dampak ketidakbayaran ini bukan kepada kita sebagai lembaga keuangan, tetapi terhadap teman-teman kita yang kita kecuurkan. Sehingga dia mencoba memahami secara baik bahwa kalau Bapak Ibu mengakal-akali pandemi COVID-19 ini dijadikan sebagai alasan, betul. Maka ini akan berpengaruh terhadap teman-teman yang lain, terhadap orang yang membutuhkan. Karena kenapa? Keuntungannya ini, keuntungan dari lembaga koperasi kan begini, Pak Andi. SHU-nya itu kan kembali. SHU-nya itu atau laba usahanya itu kembali kepada mereka. Jadi ini berputar sebenarnya. Jadi kalau ada kita dapat laba usaha besar, sebagian daripada laba besar itu kembalikan kepada anggota. Jadi baik kalau yang baru, baik yang mau nambah, yang baru maupun yang lama, berdasarkan daripada
sebesar berapa unsur manfaat dan berkomunikasi dan sebesar itu pula SAU-nya. Jadi semakin dia memanfaatkan potensi yang diberkati ini dari sisi keuangan, banyak mengambil modal kerja, banyak menyimpan, maka sebesar itu pula yang akan kembali merupakan keuntungan kembali buat mereka. Jadi cepat dia paham. Karena kenapa? Ini adalah sebuah usaha bersama untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan bersama. Jadi kalau dia sedikit agak nakal dengan memanfaatkan potensi COVID-19, kita kasih saja informasi-informasi bahwa kalau ibu atau bapak tidak ingin membayar, akan kasihan terhadap yang lain. Jadi dia kita gugah hatinya. Tapi ada juga yang nakal, Pak Dokter. Ada juga. Tapi itu masih relatif yang sangat minim. Begitu kita kasih pemahaman, kita dekati secara persuasif, mereka paham bahwa sebenarnya ini kepentingan ini adalah kepentingan saya dengan lain-lain. Karena kapan dia bayar berarti semakin banyak modal kita untuk memberikan penambahan modal kerja ke orang lain, Pandi. Betul. Saya mendengar penjelasannya Karel Lompo mulai dari awal. Jadi selain membantu memberikan modal usaha kepada pengusaha-pengusaha mikro kecil ya, ternyata KSP juga melakukan pendampingan ya. Iya. Melakukan pendampingan bagaimana mengelola usaha itu supaya bisa betul-betul berkembang begitu. Iya. Oh iya. Benar. Jadi tidak hanya dengan sebatas memberi saja modal kerja putus, enggak. Kita ini kan yang kita berikan ini adalah anggota kita. Karena syarat dan prasyarat sebagai koperasi itu diberikan modal kerja kepada anggotanya yang status anggota dan calon anggota. Betul. Sehingga ini adalah aset. Anggota itu adalah aset kita. Sehingga kita punya kewajiban apa yang telah kita miliki dari sisi kemampuan intelektualitas kita, apa yang telah kita tahu dari pengalaman-pengalaman kita, apa yang kita pahami dalam soal pengelolaan manajemen usaha yang bagus, itu ditransferkan ke anggota supaya ini berkembang. Karena tujuan kita adalah begitu dia melakukan pekerjaan, dia ada yang dia tidak pahami karena kurang informasi, kurang komunikasi, tidak mau bertanya, artinya intelektualitasnya tidak mendukung dalam pengembangan usahanya. Kita punya kemampuan untuk itu, kita kasih mereka cara mengelola usaha yang baik. Kemudian sebisa mungkin kalau ada yang bisa kita buka akses, kita buka akses ke sana. Kita ini di sana dia mau beli ini nih. Kita koneksikan mereka supaya benar-benar lancar ini. Jadi totalitas dilakukan, mendampingi ya, membuka jaring, membantu mereka. Aset. Iya. Kalau dia tidak bermasalah, maka lembaga ini tidak bermasalah. Kalau dia bermasalah, otomatis berpengaruh kan? Betul. Gitu, Iya. Betul. Mantap. Siap. Nah, sekarang ada pertanyaan ini Pak Karel Lompo. Sedikit keluar ini dari tapi pertanyaan ini dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia ini. Bagaimana pendapat Karel Lompo soal COVID-19? Silakan. COVID-19 sesungguhnya ada, tapi tidak perlu ditakuti. Ya, sepakat itu. Tidak perlu ditakuti. Oleh karenanya, anjuran pemerintah sekarang berkaitan terhadap pembatasan itu juga bagus. Karena kenapa? Dengan cara seperti itu, maka secara otomatis memutus rantai rantai virus terhadap orang lain. Tetapi yang perlu juga kita pahami adalah kalau kita ini bekerja sama secara baik, instruksi pemerintah dilakukan dan dilaksanakan dengan baik, otomatis manfaatnya juga kembali kepada kita. Katakanlah kita kemana-mana disuruh pakai masker, kita kemana-mana harus cuci tangan, kita kemana-mana harus melakukan hal-hal menjaga jarak dan segalanya, termasuk vaksin dan segalanya. Itu kan sebenarnya anjuran itu untuk kepentingan kita. Mengapa? Kalau kita berpakai masker dan selalu cuci tangan dan segalanya, secara otomatis menangkal. Kalau ini menangkal secara bersamaan, kita memahami secara bagus dan mensikapi secara baik, pastilah COVID ini cepat berlalu. Pastilah COVID ini cepat berlalu. Dan itu yang kita harapkan. Tapi kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa kita ikhtiar untuk membaca hal-hal yang baik, agar benar-benar kalau bukan pertolongan Tuhan, tidak akan mungkin. Kalau sudah divaksin?
Sudah 2 kali? Sudah 2 kali Wah, Bang ya, divaksin. bagus. Alhamdulillah. Jadi yang saya garis bawahi itu bahwa COVID ini ada, Covid ada, tapi tidak sengeri ini ya. tidak sengeri ini. Tidak sengeri yang masyarakat jangan bayangkan. ditakuti. Oh ya, Harus sepakat saya. Sepakat. Menurunkan imun Bang. Iya, Pak. Sepakat. Terakhir, Siap. Karelompo. Di tengah pandemi dan dari semua obrolan kita, mungkin ada harapan seorang Karelompo sebagai leadership di KSP Berkat ini, harapan untuk masyarakat dan harapan untuk pemerintah Kabupaten Bulukumba dan pusat. Silakan. Ya. Terima kasih. Harapan kami sebagai pengusaha mikro ke depan nanti ini berkaitan dengan pelaksanaan pergerakan ekonomi, sebaiknya dan ada baiknya untuk digerakkan ekonomi kerakyatan. Karena ekonomi kerakyatan itu yang menjadi pondasi kuat terhadap ekonomi nasional. Itu yang saya pahami. Karena kenapa kebanyakan ini, sehingga perlu ada sebuah regulasi atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat untuk bisa lebih memaksimalkan, memberdayakan terhadap ekonomi kerakyatan. Lebih memaksimalkan, memahami kondisi dari ekonomi kerakyatan. Karena ini yang kebanyakan. Ini yang kebanyakan. Dari ekonomi kerakyatan dan mikro inilah akan menunjang ekonomi nasional. Karena kenapa? Kalau ini diberdayakan, benar-benar diberikan sebuah pondasi yang kuat, maka secara otomatis terbukti kan dalam posisi krisis ekonomi di tahun 98 kayaknya ya. 98 itu yang tidak bergerak dalam soal pengaruh banget adalah ekonomi kerakyatan. Itu berarti ekonomi kerakyatan punya kekuatan yang luar biasa. Ini yang saya katakan. Dan ini kebanyakan. Ini yang kebanyakan dari sisi itu. Kemudian harapan untuk masyarakat pemerintah Bulukumba dan regional Provinsi Selatan. Saya sangat mengharapkan untuk dimunculkan sebuah kebijakan yang berkaitan bagaimana orang bisa menjadi sesuatu yang jiwa entrepreneur. Harapan kami adalah ke depan ini dari sisi kepemerintahan memang perlu untuk efektivitas pelaksanaan tugas dan kewajiban. Kalau kita bagaimana menciptakan sebuah birokrat yang baik, tapi berangkat daripada menjadi perhatian leader, betul yang harus menjadi contoh yang baik di dalam pelaksanaan itu. Itu yang harapan kami dari harapan kita semua. Kemudian untuk masyarakat taatlah dengan aturan. Maksudnya taat dengan aturan adalah kalau ada kebijakan-kebijakan yang telah disampaikan oleh pemerintah, karena yang pasti bahwa kebijakan pemerintah itu adalah kebijakan yang berkaitan untuk keselamatan kita bersama. Tetapi ada biasa yang melihat bahwa ini kan tidak bermanfaat buat saya. Memang Anda tidak bermanfaat, tapi di sisi orang kebanyakan pasti bermanfaat. Inilah harus dilihat secara komprehensif, tidak dengan dilihat daripada personal. Kita memang tidak bermanfaat, ataupun kita belum merasakan rasa manfaat itu. Tapi masih banyak di tempat-tempat lain yang sungguh sangat merasakan dan dibutuhkan itu. Oleh karenanya dibutuhkanlah pengertian, dibutuhkanlah melihat persoalan yang sesungguhnya dari sisi apakah ini baik atau tidak, dari sisi unsur manfaat secara keseluruhan, jangan secara personal. Saya kira seperti itu. Terima kasih banyak Karelompo sudah ngobrol panjang ini dan insya Allah pasti akan bermanfaat untuk masyarakat Bulukumba tentunya dengan penjelasan-penjelasan Karelompo. Dari obrolan kami ada 2 yang saya harus garis bawahi. Jadi menurut seorang Karelompo bahwa berusaha itu harus diawali dengan nawaitu yang bersih dan harus konsentrasi dan fokus. Itu pertama. Kedua, harapan seorang Karelompo untuk masyarakat Bulukumba, taatlah aturan. Terima kasih.
kita akan ketemu pada kesempatan yang berbeda dengan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.